Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus, yaitu gerak vertikal ya. Jadi gerak vertikal itu adalah gerak menjauhi titik pusat bumi dan gerak mendekati titik pusat bumi. Jadi gerak vertikal ini adalah gerak aplikasi dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ya. Seperti yang saya jelaskan pada materi sebelumnya, gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak lurus yang percepatannya atau A-nya itu berubah konstan situ ya, percepatannya konstan, sorry. Nah, jadi kalau gerak vertikal itu adalah gerak lurus berubah beraturan yang arahnya ke atas dan ke bawah ya. Jadi kalau gerak vertikal ya, itu ada gerak atas dan juga ada gerak ke bawah. Nah, perbedaannya apa dengan GLBB yang geraknya maju dan mundur? Nah, kalau pada gerak vertikal, A atau percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi ya. Jadi, untuk rumusnya itu masih sama dengan rumus yang dipakai di GLBB ya. Pada rumus yang saya kotai warna merah ya, di situ adalah rumus dari GLBB untuk gerak ke arah sumbu X dan gerak ke arah sumbu X negatif. Jadi rumus umumnya adalah VT sama dengan V0 plus AT, ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, dan ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini adalah rumus untuk GLBB yang gerak ke kanan dan ke kiri ya. Nah, sementara untuk gerak vertikal atas, pada rumus ini A-nya diganti dengan G atau diganti dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi biasanya nilainya ditulis 10 meter per second kuadrat, atau kalau tepatnya adalah 9,8 meter per second kuadrat ya. Nah, gerak vertikal atas contohnya seperti ini. Misalnya saya punya bola ini saya lempar dari bawah ya, dari sini ke atas. Saya lempar ke atas. Nah, ini merupakan gerak vertikal atas. Nah, ketika bola ini baru saya lempar ke atas, artinya di posisi awalnya dia mempunyai V0 atau mempunyai kecepatan mula-mula atau kecepatan awal. Sementara di titik ini dia juga punya T mula-mula, dan di titik ini juga dia punya ketinggian mula-mula. Jadi 0 di sini maksudnya adalah awal atau mula-mula gitu ya. Nah, kemudian di suatu titik ya, bola ini kan kalau dilempar ke atas, dia akan mencapai titik tertentu. Nah, titik tertentu ini disebut sebagai VT atau V pada T tertentu atau V pada waktu tertentu gitu ya. Nah, V pada T tertentu ini T-nya adalah T1 misalnya, dan H-nya adalah H1 ya. Nah, jadi jarak antara awal dan akhir di sini ada nilai yang namanya nilai S atau nilai jarak, di mana nilai jarak itu adalah H1 ya, ketinggian yang ini dikurangi dengan H0, maka kita akan memperoleh jaraknya atau S-nya ya. S ini adalah jarak. Nah, selisih waktu antara titik awal dan titik akhir itu adalah T. Nah, T sendiri itu bisa diperoleh dengan T1 dikurangi dengan T0, atau T akhirnya, T di titik itu dikurangi dengan T awalnya gitu ya. Nah, setelah kita tahu konsep dari gerak vertikal atas ini, maka kita bisa istilahnya mengganti rumus GLBB itu dengan mengganti A dengan G, yaitu rumus ini. Rumus yang pertama ini ya. Nah, rumus yang pertama ini. Nah, itu A-nya kita ganti dengan G. Maka kita akan memperoleh rumus seperti ini. VT sama dengan V0 min GT. Nah, ini perlu kita ketahui. Kenapa tandanya kok menjadi minus? Karena yang namanya gerak vertikal atas itu adalah gerak yang mengalami perlambatan. Kenapa mengalami perlambatan? Karena dia dipengaruhi oleh gaya
dipengaruhi oleh G atau percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi ini adalah apa itu ya? Yaitu pengaruh dari gaya tarik bumi. Nah, itu disebut percepatan gravitasi. Karena titik pusat bumi selalu menarik setiap benda yang ada di atasnya. Maka ketika benda atau bola dilempar ke atas, otomatis gerakan benda ke atas itu kecepatannya, ketinggiannya semuanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, karena percepatan gravitasi itu arahnya menuju pusat bumi, maka gerak vertikal atas itu mengalami perlambatan sehingga tandanya menjadi tanda minus ya. Tanda minus ini apa itu menunjukkan dia mengalami perlambatan gitu ya. Sehingga kita dapat rumus VT sama dengan V0 min GT. Ini untuk rumus yang pertama. Nah, sementara untuk rumus S atau rumus ini yang kedua, rumusnya jarak antara titik awal dengan titik akhir, kita akan memperoleh rumus seperti ini ya, yaitu S sama dengan V0T min setengah GT kuadrat ya. Nah, di mana S itu apa? S itu adalah kita bisa substitusi dengan ini. H1 dikurangi dengan H0 ya. Jadi S itu adalah H1 dikurangi dengan H0. Nah, kalau kita mau mencari H1-nya, kita bisa menggeser nih atau memindah ruaskan ini H0 ini ke sisi sebelah kanan ya. Sehingga kita akan memperoleh rumus seperti ini. H1 sama dengan, jadi min H0 ini kan kalau pindah ke ruas kanan dia akan menjadi tanda positif ya, menjadi positif, sehingga H1 sama dengan H0 ditambah dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, ini untuk rumus yang kedua atau persamaan yang kedua ya. Kemudian persamaan yang ketiga ini ya, kita bisa rubah menjadi ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GS ya. hanya perlu diganti dengan G. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk gerak vertikal atas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak vertikal. Oh ya, masih gerak vertikal atas. Oke. Jadi gini. Gerak vertikal atas itu ada ketentuan tertentu. Jadi gini, kalau saya punya bola ini, saya lempar ke atas. Bola ini kan bisa mencapai H tertentu ya. Misalkan H1-nya ada di sini misalkan ya. Misalkan ini H1. Nah, dia akan terus bergerak ke atas sampai mencapai yang namanya H maksimal ya, atau H maksimumnya. Nah, H maksimumnya ini adalah titik tertinggi di mana titik yang bisa dicapai oleh bola, kemudian bola itu jatuh ke tanah lagi, seperti itu ya. Jadi H max itu adalah titik tertinggi yang bisa diraih bola sebelum dia jatuh ke bawah lagi gitu ya. Jadi kita kan sering ya ngelempar bola nih dari bawah ke atas. Nah, dia terus nih jalan ke atas atau ya terlempar ke atas sampai di titik tertentu, bola itu akan jatuh lagi ke bawah. Nah, posisi H max itu ketentuannya begini. H max itu kan titik tertinggi sebelum dia jatuh. Artinya ketika pada titik H max, dia posisi bolanya berhenti. Ya. Nah, berhenti terus jatuh kan gitu ya. Nah, ketika posisi bola berhenti itu artinya kecepatan di titik itu sama dengan 0 meter per sekon ya. Artinya pada saat H max bola itu diam. Karena bola itu diam artinya V di titik H max itu sama dengan 0 meter per sekon. Sehingga kalau kita substitusikan atau kalau kita mau mencari waktu maksimal ya, misalkan H max-nya di titik X misalkan ya. Nah, di titik X ini
berapa sih waktu yang diperlukan untuk mencapai titik X atau untuk mencapai H maksimum? Nah, bisa kita cari dengan rumus ini. Ini kan rumus yang dari rumus pertama ya. Nah, ini kan awalnya rumus pertama. Nah, di rumus pertama ini VT-nya kita substitusi atau kita ganti dengan 0 nilainya. Sehingga V0 min G T max. T-nya adalah menjadi T max karena dia maksudnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai H max gitu ya. Sehingga nolnya kan ini 0 ya, berarti T max-nya pindah ruas ya, T max-nya GT max-nya min GT max-nya ini ya, pindah ruas dulu ke kanan sana. Kemudian kita akan memperoleh rumus ini, T max sama dengan V0 per G. Jadi ini adalah rumus untuk mencari T maksimum gitu ya. Kemudian setelah kita bisa memperoleh T maksimum ya, kita bisa mencari H maksimum atau ketinggian maksimum yang bisa diperoleh atau yang bisa dicapai oleh sebuah bola sebelum dia jatuh ke bawah. Jadi kita pakai rumus yang ini. Ini rumus yang kedua tadi ya, yang H1 sama dengan H0 plus V0T setengah GT kuadrat. Tinggal kita mengganti H1-nya menjadi H max. Kemudian T-nya ini adalah data dari T max-nya ya. Dan T ini juga data dari T max-nya. Kita ganti saja. Sehingga kita dapat rumus yang nomor 5 ini, yaitu kita mencari H max dengan rumus yang ini. H0 plus V0 T max dikurangi setengah GT kuadrat maksimum ya. Nah, atau kalau kita mau mencari H max tetapi data T max-nya belum ada, maka kita bisa substitusi T max-nya dengan ini. T max sama dengan V0 per G. Jadi setiap T max ini kita ganti dengan V0 per G. Ini juga setiap T max kuadrat kita ganti dengan V0 per G kuadrat yang ini ya. Sehingga kita bisa pakai rumus yang ini. Kemudian kalau mau rumus ini juga bisa dipakai tergantung dari data yang diperoleh ya. Misalkan kita tahu nih data H max-nya dapat ada, data H0-nya ada. Kita suruh cari V0 atau disuruh cari kecepatan mula-mula, maka kita pakai rumus yang ini ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak vertikal bawah. Nah, kalau gerak vertikal bawah itu adalah gerak kebalikannya dari gerak vertikal atas. Secara umum sama persis rumusnya, hanya saja bedanya ada di sini. Kalau gerak vertikal atas dia mengalami perlambatan, sementara kalau gerak vertikal bawah dia mengalami percepatan, sehingga tandanya itu tetap ditulis positif ya, tidak usah ditulis negatif. Nah, bedanya apa sih? Kalau gerak vertikal bawah itu adalah gerak sebuah benda yang dilempar dari atas ke bawah, bukan dijatuhkan ya, tetapi dilempar, oke? Nah, pada gerak vertikal bawah itu kebalikannya. Di posisi ini disebut sebagai posisi awal, sedangkan yang ini disebut sebagai posisi akhir, di mana pada posisi awal ada data V0, T0, dan H0. Sementara di posisi akhir ada VT, ada T1, dan H1 ya. Nah, selisih antara awal dan akhir itu ada jarak. Jarak adalah H1 dikurangi dengan H0, sementara selisih waktu antara awal dan akhir disebut sebagai T atau T1 dikurangi dengan T2 ya. Nah, secara umum baik aplikasinya sangat mirip dengan gerak vertikal atas ya, hanya saja beda tanda positifnya saja gitu ya. Oke.
Yang selanjutnya ini masih gerak vertikal bawah, tetapi dia beda kondisi, namanya gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas itu adalah suatu benda yang dijatuhkan dari titik tertentu. Jadi bedanya kalau dengan gerak vertikal bawah, kalau gerak vertikal bawah itu dilempar dari atas ke bawah, tetapi kalau benda gerak jatuh bebas itu dijatuhkan. Artinya apa? Mula-mula dia itu diam. Nah, posisi bendanya diam, kemudian tangannya dilepas gitu ya. Nah, jadi posisinya awalnya itu diam, kemudian dia jatuh ke bawah. Maka karena mula-mula benda itu diam, artinya apa? Artinya ini V0-nya atau V mula-mulanya adalah 0 meter per sekon. Artinya apa? Benda itu kecepatan mula-mulanya adalah 0. Artinya benda itu diam, ya. Nah, sementara di titik ini juga ada data T0 dan H0 sama. Kemudian di mula-mula dan akhirnya ini ya, yang di akhir tetap ada data VT, T1 dan H1, ya. Kemudian jarak antara mula-mula dan akhir sama, ada S dan ada T, ya. Sehingga rumus khusus untuk GJB adalah rumusnya ini, VT sama dengan G kali T. Kenapa kok rumusnya pendek? Kan awalnya rumusnya kayak gini ya. Ini kan rumus yang pertama. Nah, rumus pertama kan VT sama dengan V0 plus AT. Nah, karena V0-nya ini ya, ini tak ulang. Karena V0-nya ini adalah 0 meter per sekon, artinya benda itu diam, berarti kan ini nilainya 0. Kalau kita substitusi nilai 0 ke dalam VO, berarti kan ini VO-nya akan hilang, sehingga rumus ini menjadi VT sama dengan AT. Nah, karena ini gerak jatuh bebas, A-nya diganti dengan rumus G, ya, atau diganti dengan variabel G. Sehingga rumusnya menjadi ini, VT sama dengan G kali T. Nah, kemudian rumus S-nya atau untuk mencari jaraknya adalah setengah GT kuadrat. Dari mana ini? Ya, dari sama caranya, yaitu mensubstitusi ini. Mensubstitusi V0-nya dengan data 0 meter per sekon. T-nya tetap dengan data T, tapi kan T kalau dikali 0, dia kan tetap 0. Sehingga data V0T ini menjadi hilang. Sehingga sisanya hanya menjadi setengah GT kuadrat. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, VT kuadrat sama dengan 2GS. Nah, ini juga sama. Ini V0 kuadratnya diganti dengan 10 meter per sekon, ya. Sehingga ini hilang, tinggal menjadi 2GS saja. Oke. Nah, pada kondisi atau gini, pada gerak jatuh bebas ada suatu kondisi di mana ini posisi sebuah benda atau bola sesaat sebelum menyentuh tanah. Nah, ini ada kondisi khususnya. Sesaat sebelum menyentuh tanah, ya, itu S-nya atau jaraknya itu sama dengan H0-nya, ya. Jarak S yang ini, ya, yang saya lingkari ini sama dengan data H0-nya. Artinya apa? Jaraknya sama dengan posisi mula-mulanya. Sehingga kalau kita substitusi pada rumus, kita peroleh ini, VT kuadrat sama dengan 2G H0, ya. Awalnya kan 2GS ini ya, VT kuadrat kayak yang ini loh. Nah, kayak yang ini. Awalnya kan 2GS. Nah, karena dia posisinya S-nya itu sama dengan H0, maka kita bisa substitusi rumusnya menjadi VT kuadrat sama dengan 2G H0. Kemudian kalau mencari VT saja berarti kan ini di akar ya. 2G akar 2G H0 gitu ya. Sementara untuk mencari T adalah ini, T sama dengan VT per G ya. Oke, demikian teori dari
gerak vertikal ya. Jadi gerak vertikal ada 3 macam, ada gerak vertikal atas, ada gerak vertikal bawah, dan ada gerak jatuh bebas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.